ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa sadihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjarwi Sayyidi Syekh Al-Banjarwi Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Naji Ismail sya'ran ya Arab wa khusatan ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Muhammad Al-Fudhali wa Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Yahya bin Syarab Al-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyati wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandadi wa bi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi sayyidina al-habib Alwi Amil faqih sayyidina al-habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sawab sayyidina al-habib Abdullah bin Abi Bakrin al-Idris al-Akbar sayyidina al-habib Abi Bakr bin Abdul Rahman As-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Idrus Al-Adami Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Muhdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Bar Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zain al-Habib Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawab Sahibil Anab Sayyidina al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri Sahibid Darwi Sayyidina al-Habib Husain bin Abi Bakr Al-Idris Sahibi Al-Warabah Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Hamsai Syaikhihi Sayyidina al-Habib Abi Bakr Al-Attas Ahli Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Qutbiyani Sayyidina al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Sayyidi Syekh Muhammad Syarwani Amdan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbi ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani arwahi jami'i masyayikhina wa masyayiikh man Allah al-Karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ya'li darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ij'alna wa ahla baitina wa auladana wa zurriyatina min ibadika as-salihin wa min al-ulama'il 'amilin wa min awliyaikal muttaqin wa min ahli al-jannatil firdausin na'im wa min ahli an-nazar ila wajhikal karim wajma' bainana wa baina habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman bid dunya wal akhirah bisirrin nabi wa ahlin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma tahlana futuhal arifin wa alhimna ilhama malaikatil muqarrabin wa hafazna hibzal mursalin waj'alna minal ulama'il amilin wa min awliyaikal muttaqin wa min ahlil jannatil firdausin na'im wa min ahlin nazar ila wajhikal karim.
wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Habib Rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya ya khatamal nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal nazkur lakal al-aqaid al-khamsina mujmalatan qabla zikriha mufassalatan. Wal nazkur, sekarang kami menyebutkan atau mengisahkan laka, bagi engkau, al-aqaidal khamsina, akan akidah tauhid yang 50 itu, mujmalatan, secara global, secara menyeluruh, qabla zikriha, sebelum menceritakannya, sebelum menyebutkannya, mufassalatan, secara rinci. Masuklah pengarang kitab Kifayatul Awam menyebutkan tentang akidah tauhid yang 50 macam itu dengan dua penjelasan. Satu secara mujmal, secara keseluruhan atau global. Kemudian nantinya secara mufassalah, secara rinci, terurut atau terperinci. Fa'lam annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala isyruna sifatan wa yastahilu alaihi isyruna sifatan wa yajuzu fi haqqihi ta'ala amrun wahidun fahazihi ihda wa arba'una. Fa'lam, ketahui olehmu, annahu, bahwasanya, yajibu lahu ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala itu, isyruna sifatan, 20 sifat. Ingat, wajib bagi Allah 20 sifat. Tapi bukan pengertiannya Tuhan hanya mempunyai 20 sifat. Tidak. Seperti yang didengung-dengungkan oleh para kaum Wahabi, yang mana mereka mengatakan kaum Asy'ari membatasi sifat Tuhan, padahal tidak. Mereka tidak memahami. Yang dimaksud 20 sifat ini adalah kewajiban kita mengetahui 20 sifat, bukan keterbatasan sifat Tuhan 20. Kalau sifat Allah itu la hasralah, tidak terbatas, karena Tuhan itu maha sempurna. Tuhan itu mempunyai sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kamalat, bersifat sempurna, maka tidak terbatas sifat Allah. Sekali lagi, ini yang harus dipahami. 20 sifat yang wajib bagi Allah ini bukan berarti
kaum Asy'ari membatasi sifat Tuhan 20 sifat. Tidak. Tetapi 20 sifat yang wajib ini kewajiban bagi setiap orang Islam, laki-laki, bini-bini mengetahui sifat 20 ini. Walaupun hanya mengetahui dengan sifat 20 ini, maka dia akan memahami sifat-sifat Tuhan yang lainnya, yang mana sifat Tuhan itu la nihayatalaha, tidak ada kesudahannya, tidak ada batasannya, karena Allah bersifat maha sempurna. Paham, Re? Dengan orang paham sifat 20 ini, maka dia sudah cukup mengenal sifat Allah yang disebut dengan tauhidus sifat. Tinggal pengembangan uraiannya, tinggal cara menghayati dan mengamalkannya. Ada orang konon katanya tadinya mereka bermazhab Asy'ari, lalu pindah kepada orang yang mengaku Salafi. Persisnya adalah Wahabi. Katanya, aku mengaji tauhid di dalam Asy'ari cuman tahu sifat 20, hanya tahu tentang wajib dan mustahil. Aku tidak tahu nang ini dan itu. Tapi setelah aku masuk ke dalam kelompok Wahabi, aku lebih tahu tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat, ujarnya. Kadang alih, berarti ini orang kada paham dalam mengaji sifat 20 itu aja. Dia tidak memahami tentang keyakinan yang mana sifat 20 itu benar penguraiannya ada 3 tingkatan. Penguraian ilmu yakin, penguraian dalam tingkatan ainul yakin, penguraian tentang tingkatan hakul yakin. Dan itu bisa diamalkan. Nah, adapun yang kita pelajari ini agar keimanan kita kepada Allah, akidah tauhid kita ini satu, lepas daripada taklid. Satu. Yang kedua, agar iman kita ini naik menjadi iman ilmul yakin. Ini dulu ilmu yakin dulu. Nah, setelah kita menguasai ilmu yakin ini, kita naikkan kitabnya benar. Tingkatan kitabnya naikkan, tingkatan penjelasannya naikkan. Naik kepada penjelasan, kepada tingkatan ainul yakin dan seterusnya. Wa yastahilu alaihi ta'ala isyruna, dan mustahil atas Allah subhanahu wa ta'ala 20 sifat. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan harus bagi hak Allah ta'ala amrun wahidun, satu perkara. Berapa jumlahnya? 41. Fahazihi ihda wa arba'una, maka ini jumlahnya 41 akidah terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Paham? Sekali lagi. Fahazihi ihda wa arba'una,
Maka ini jumlahnya 41. Ialah 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Berapa, Wan? 41. Yang 41 ini terhimpun di dalam kalimat La ilaha illallah. Maka wayajibu lirrusuli arba'atun polang. Wajib bagi para rasul itu 4 sifat. Berikut dimasukkan akidah keyakinan tentang para rasul itu di dalam akidah tauhid. Kenapa? Karena beriman kepada Allah tidak cukup kalau tidak beriman dengan Rasulnya. Orang beriman lawan Allah tapi kada beriman lawan Nabi Muhammad, kada cukup. Kada cukup. Di saat di zaman Nabi Musa orang percaya dengan Allah tapi kada percaya lawan Nabi Musa, ya kada cukup, imannya kada sah. Maka beriman dengan para rasul itu bagian daripada beriman kepada Allah. Maka beriman kepada para rasul itu bagian daripada akidah tauhid. Makanya masuk ke sana. Masuknya ke sana, benar. Mang ada orang percaya lawan Tuhan tapi kada percaya lawan Rasul. Ada. Dan ini yang salah. Di dalam Quran memang ada penjelasan. Bahwa ketika mereka ditanyakan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Mereka menjawab Allah. Saat itu mereka akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus kenapa kalian menyembah berhala? Liyuqarribuna ilaihi zulfa. Berhala ini hanya sebagai perantara. Disinilah kesalahpahaman Wahabi, Bane. Orang Wahabi menyamakan orang tawasul itu dengan orang musyrikin. Sebagaimana orang musyrikin menjadikan menyembah berhala itu liyuqarribuna ilallah zulfa. Kami untuk mendekatkan diri kepada Allah besok hari. Kami kada kawa langsung menyembah Allah, kami menyembah berhalanya. Ini bagaikan orang-orang mungkin boleh jadi, benar, boleh jadi. Orang-orang Hindu mereka menyembah Tuhan, bukan menyembah patung. Tapi patung itu hanya sekedar liyuqarribuna ilallah zulfa, perantara. Lalu disamaakannya lawan orang bertawassul. Orang bertawassul berperantara lawan Rasul. Ini sama aja, orang musyrikin berperantara lain. Kita ini berperantara dalam bermohon, dalam berdoa. Dalam pengertian berperantara itu kita minta lawan Allah tapi dengan berkah para aulia, bukan menyembah. Adapun orang musyrikin menyembah berhala, menyembah Tuhan lewat berhala. Paham?
ada kita menyembah Allah. Nah disinilah bahayanya benar ketika orang berhadapan dengan Baitullah, dia menyembah siapa? Benar dalam akidah tauhid, dalam pandangan apapun, orang bila menyembah Ka'bah, kafir. Kami jur menyembah Allah lewat Ka'bah, sama lawan orang musyrikin. Kada bedanya, seakan-akan Ka'bah ini disebut berhala, seakan-akan. Karena sama itu. Habis apa? Orang sembahyang menghadap Baitullah ini karena perintah Allah, jasad ini, tubuh ini menghadap Baitullah. Paham? Yang disebut dengan kiblatul abdan. Ini ngarannya kiblat awak. Orang apabila ingin menyembah Allah, hadapkanlah tubuhmu ke Baitullah. Tubuhmu. Bukan menyembah Allah di Baitullah. Bukan. Hadapkan tubuhmu ketika kalian menyembah Allah. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah Allah Rabbul Bait yang memiliki Baitullah ini. Maka hati kita, roh kita menghadap Allah. Itulah yang kita sembah. Paham, Ri? Hati-hati. Makanya kurang iman, kurang paham benar. Lebih secara zohir, lebih berbahaya orang sembahyang di hadapan Baitullah daripada orang nang kada melihat Baitullah kalau imannya kada pas. Kenapa? Karena melihat Baitullah nampak, jangan-jangan nih menyembah Baitullah nih. Mun menyembah Baitullah kafir. Adapun orang nang jauh dari Baitullah, jangan melihat Baitullah benar. Cuma arah awak kita ini ke Baitullah. Cuma Baitullahnya kada di hadapan mata. Maka kita lebih fokus roh hati kita menghadap Allah. Tuh, makanya kena ada benar. Tapi ini kharikul adat lah. Kharikul adat benar. Menyalahi adat, menyalahi syariat, tapi hati-hati juga. Ini hanya sebagai ujian, tapi bukan sebagai panduan di dalam beragama. Apa? Dulu kita awali dulu benar dari ayat Quran. Allah berfirman, kullu unasin masyrab likulli unasin masyrabahum. Setiap manusia itu ada tempat minumnya. Likulli apa kullu? Pokoknya gitulah. Kullu unasin masyrabahum. Itu ayat Quran salah. Setiap manusia ada tempat minumnya. Paham mereka? Karinya paham? Jangan dipahami tempat minum jerat kata. Manusia itu ada tempat minum, menyerap ilmunya, kada kawa disatuakan mana. Orang kada bisa disatuakan ke satu guru, semua menyerap ilmu ke sana, kada bisa. Ini pernah hendak dilakukan oleh Raja Harunur Rasyid benar, dengan wilayah terbatas saja benar. Kada usah seluruh Indonesia, kada usah apa, wilayah terbatas saja. Nampak Harunur Rasyid raja berpusat di Baghdad benar. Harunur Rasyid berpusat di Baghdad. Suatu hari ke Madinah, mendatangi Alimul Madinah, mendatangi Imamul Madinah, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Setelah pembicaraan panjang, pembicaraan panjang, lalu
Raja Harunur Rasyid ini meminta kepada Imam Malik bin Anas dua hal. Dua-duanya benar ditolak sidin. Sekalipun Raja Harunur Rasyid yang meminta. Yang pertama permintaannya, guru olon mohonnah meminta lawan pian. Kawakah pian sewaktu-waktu, mungkin bahasa lebih jelas, umpama pian sebulan sekali ke Baghdad, ke istana, kaina dijemput memberikan pengajaran lawan kami di istana. Satu permintaannya. Yang kedua, guru, apabila pian berkenan nanti di istana, kaina ulun akan mengarahkan rakyat di Baghdad ini mengikuti satu mazhab, hanya mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i. Dua permintaan raja. Mungkin bahasanya salah, ini permintaan lohes. Nah, lohes bagi seorang raja. Apa jawab Imam Malik? Jawab Imam Malik, wahai Tuan Raja, adapun berkaitan dengan yang pertama, pengajian datang ke istanamu minta maaf kada bisa. Raja nang ditolak weneh gegampangan kamu bahari kada bisa. Minta maaf kada bisa. Kenapa? Ada satu kaidah. Kaidah ini weneh terserah jika nak dipakai oke sekarang ini. Karena bukan sekarang memang itu. Kaidahnya itu adalah al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Wala ya'ti. Bukan ilmu itu yang mendatangi. Dengan kaidah ini benar banyak tuan guru nang ada akun diundang. Ada. Pokoknya al ilmu yu'ta wala ya'ti bisa. Nangaran ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Bahasa kampung salahai. Bahasa kampung. Kita ke ini ban. Siapa yang membutuhkan, itu yang datang. Kita salah. Siapa yang membutuhkan, itu yang datang. Ikam zikai hendak berhutang lawan salah, masa salah disuruh ke rumah ikam? Ikam nang membutuhkan berhutang lawan salah, ya kada? Maulah salah nang disuruh datang ke rumah ikam jik. Kada mau. Siapa yang membutuhkan, itulah yang datang. Karena ini membutuhkan. Nah sekarang ilmu, kitakah yang membutuhkan ilmu atau ilmu yang membutuhkan kita? Paham? Kita yang membutuhkan ilmu. Nah kalau kita yang membutuhkan ilmu, maka kita nang mendatangi ilmu, bukan ilmu nang mendatangi kita. Salah kali? Salah kali? Salah kamu deh, salah paham tuh, habis saya dah salah paham. Kenapa? Imam Malik punya prinsip benar. Walaupun tuan raja, sirin kada mau. Kalau kalian hendak ilmu, silahkan datang ke sini. Silahkan datang. Satu. Yang kedua, berkaitan sampian ingin mengarahkan rakyat, sampian ingin mengarahkan masyarakat agar semua rakyat berpegang kepada satu mazhab dengan mazhab Maliki atau mazhabku, jangan. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ya kita himbong lori, seberatan jadi pengikutku. Jangan.
supaya Tuan Raja ketahui. Para sahabat Nabi itu bertebaran di mana-mana dan mereka berbeda-beda. Silahkan, siapa yang mau ikut Ibnu Abbas silahkan. Siapa yang mau ikut Mu'az bin Jabal silahkan. Tidak bisa orang disatukan, harus mengikut kepada pemikiran Ibnu Abbas. Paham? Itu skala itu aja benar. Kada bisa disatukan satu mazhab. Nah, kenapa? Manusia punya minuman sendiri-sendiri. Silahkan. Orang mau belajar di mana, berarti minumannya lah di sana. Pondok banyak benar. Silahkan. Kita kada melarang. Orang mau belajar ke pondok sana, ke pondok sini, ke pondok situ, silahkan. Kullu unasin masyarabahu. Setiap manusia punya tempat minumnya sendiri. Mungkin orang bisa cocok di sana, tidak cocok di sini. Orang bisa cocok di sana, tidak cocok di sini, tidak cocok di sana. Tidak bisa disatukan. Paham? Nah, ini satu pahamannya. Yang kedua, orang tidak bisa benar ditarbiyah oleh satu orang mursyid terfokus, itu kada bisa. Dan orang dalam maksud begini, setiap orang punya mursyid sendiri-sendiri. Si A benar, kita anggap si Fulan Abdullah umpama. Seorang mursyid besar. Apakah khairullah mesti ke sana? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Setiap orang punya tempat minum masing-masing. Boleh jadi khairullah atau Fahri cocok ke sana, mursyidnya iya. Si Fulan iya, tapi bagi khairullah tidak. Kenapa? Karena setiap orang punya tempat minum masing-masing. Ini agak repot salah, karena kita bingung mana tempat minumku. Salah, mana tempat minumku? Pertanyaan yang lebih jelas, siapakah guru mursyidku? Si A guru mursyid, iya, tapi benarkah dia benar yang membawaku sampai kepada Allah? Belum tentu. Si Fulan guru mursyid besar, tapi iyakah dia nantinya sebagai mursyidku yang menyampaikan aku ke hadirat Allah? Belum tentu. Habis di mana tahu? Nah, ini benar yang membingungkan. Ini dulu, zaman dulu yang menjadi unek-unek dalam otakku. Sampai aku ketemu mimpi dengan satu orang wali Allah, terkenal wali alim al-alamah, datang. Ujar Sidin, ikam mencari siapa? Ulun mencari mursyid ulun. Tolong tunjukkan siapa mursyid ulun. Paham? Ini pelajaran. Nah, makanya bahasanya minta lawan Allah. Ya Allah, bimbinglah aku. Mayyuwassiluni ilaika. Orang yang menyampaikanku kepadamu. Siapakah orang? Allahumma rzuqni mayyuwassiluni ilaika. Allahumma rzuqni, ya Allah, berilah aku rezeki. Man orang. Orang itulah yuwassiluni, yang bisa membawa sampai ulun ilaika ke hadratmu.
ke dalam ma'rifat yang sebenarnya, bukan ma'rifat pandir salah. Ini kada kawa salah milih sifat, oh kada bisa. Kena ada. Lalu mimpi tadi benar. Ujar sidin, hadangi dulu lah, aku ke dalam inggih. Inggih. Keluar sidin. Keluar, langsung berucap. Belum duduk sidin. Aku, ujar sidin, mursyidmu. Langsung kuragap benar. Bangun. Sudah. Siapakah orang itu? Kada perlu ku jawab. Kada perlu ku jawab. Nangku maksud adalah itu harus bujur-bujur kullu unasin masyrabahu. Kita kada kau milih salah. Minta lawan Allah, Tuhan siapa gerang mursyidku? Tunjukkan ulun ni siapa. Nah kena bertanya salah, datang kepada orang-orang, nah minta bimbing guru, ulun punya keinginan wusul ilallah. Ulun ingin punya keinginan suluk ilallah. Tapi siapa nang membimbing ulun? Ulun cari guru mursyid ulun. Berkenankah sampian menunjukkan ulun ini kemana mursyid ulun? Nah ini awal kisah dulu, awal kisah. Dah, bobulik nang dikisahkan ini adalah tokoh besar, wali besar yang dikenal dengan mujaddid dalam tarekat Naqsyabandiyah yang bernama Syekh Khalid An-Naqsyabandi. Syekh Khalid An-Naqsyabandi punya beberapa karangan kitab. Menarik banget. Di antaranya karangan kitab sidin cukup tipis, kada bisi banget. Iman wal Islam. Tapi kupasannya lumayan. Subhanallah. Inilah yang terjadi di benaknya Syekh Khalid. Alim sudah, alim sudah. Tapi lalu Syekh Khalid An-Naqsyabandi ini berangkat ke Mekah dalam rangka ingin mencari guru mursyid. Sebelum berangkat minta arahan peguruan. Guru, ulun pun hendak ke Mekah ingin mencari mursyid ulun. Silahkan di sini. Tapi satu hal yang aku pesankan dan harus engkau ingat, yaitu selama engkau di Makkah janganlah mengiktirat. Paham mengiktirat? Janganlah mengiktirat di dalam hati berkata, kenapa si fulan begini, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan ada. Sekalipun orang itu perilakunya menyalahi syariat. Menyalahi syariat. Ini boleh jadi kejadiannya sebelum dinasti Ibnu Sa'ud atau sebelum ada kelompok Wahabi. Berangkatlah Syekh Khalid An-Naqsyabandi ke Mekah. Ibadah. Pada minta petunjuk lawan Allah. Mana mursyidku? Lalu suatu kali di suatu waktu Syekh Khalid membaca Dalailul Khairat. Bersandar di tihang.
baca dalail ya. Sandar dia. Mun ini hati-hati bener. Hari ini kada kau lagi hati-hati. Ada kejadian aneh. Kejadian anehnya begini, Pak. Apa? Datanglah seorang laki-laki sembahyang. Sembahyangnya membelakangi Baitullah menghadap Sidin. Allahu Akbar. Baitullah di belakang. Panah. Ayo, siapa nggak ada mengiktirad, Pak? Seorang baca dalail di hadapan orang sembahyang menghadapi seorang. Ya siapa nggak ada mengiktirad? Ingat benar, pesan guru ingat. Tapi kada kau hati. Pastilah hati bertanya, kok kenapa orang ini sembahyang membelakangi kiblat menghadap diriku? Nyalahi syariat kada? Nyalahi syariat. Tadi sudah dipesani oleh guru. Dah, tuntung si laki-laki ini sembahyang benar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dah, ya Khalid langsung tahu benar. Ya Khalid, apa engkau tidak ingat pesan gurumu? Oma benar. Nah, sopan lagi. Artinya apa? Apa yang di hati Syekh Khalid terbaca oleh beliau. Khalid, qalbul mu'min a'zamu minal Ka'bah. Ingat, ini bukan bahasan syariat benar. Qalbul mu'min a'zamu minal Ka'bah. Hati orang beriman itu lebih besar daripada Ka'bah. Orang, aku menghadap Baitullah, aku kada menyembah Baitullah. Aku menghadap engkau, aku kada menghadap engkau. Yang kusembah itu adalah Allah. Cuma ini masalah arah. Nah, Khalid, mursyidmu tidak ada di Mekah. Tahuan bolang mana? Bujur kayak ini benar, ini jadi petunjuk. Ya Allah. Jalan ijabahnya paham masalah. Jalan mustajab keinginannya. Khalid, gurumu tidak di sini. Tidak ada guru mursyidmu di Mekah ini. Kau pergi ke India. Pergilah engkau ke India. Di sana ada seseorang namanya si Fulan. Itulah mursyidmu, di sanalah engkau dapat putuh, di sanalah, lewat sanalah engkau sampai ke hadrat Allah. Nyeputuh lawan musuh itu beda benar. Di sana engkau dapat putuh, di sana engkau dapat wusul kepada Allah. Berangkat benar. Berangkat. Sampai ke orang sana, ujar guru, aku istikharah dulu. Aku istikharah dulu. Padahal gurunya tahu benar. Tahu. Aku istikharah dulu. Guru istikharah. Dah, ikam keterima sebagai muridku. Akhirnya apa? Syekh Khalid Naksabandi dapat putuh keterbukaan pikiran dan hati. Keterbukaan apapun. Beliau dapat wusul kepada Allah. Jadilah seorang wali besar. Tapi lewat siapa? Lewat sini. Di lain kada kawa bener. Itu rumusnya. Caranya itu aja. Salah. Kita minta ilahi apa? Allahumma ja'alni, Allahumma rzuqni mayyuwassiluni ilaika. Atau bisa aja Allahumma rzuqni mayyurshiduni ilaika. Sama aja. Ini langsung yuwassilu salah. Man yuwassiluni ilaika. Tuhan beri ulun rezeki seseorang yang bisa menyampaikan ke hadratmu. Orang yang bisa menyampaikan kita ke hadrat Allah itu adalah mursyidan, waliyan mursyida. Seorang wali yang mursyid. Bisa aja benar kada sipulan kada bisa aja.
Tapi nya liwat sanalah dia sampai ke hadrat Allah. Paham rek? Nah, itu poin penting deh. Poin penting. Wa yajibu lirrusuli arba'atun, dan wajib bagi para rasul 4 sifat. Wa yastahilu alaihim arba'atun, dan mustahil atas mereka para rasul 4 sifat. Wa yajuzu fi haqqihim, dan harus bagi hak mereka para rasul alaihimussalatu wassalamu amrun wahidun, atas mereka salawat dan salam satu perkara. Berapa? 9. 41 tambah 9 50. Fahazihil khamsuna, maka ini jumlahnya 50. Paham dari? Nah ini global ngarannya udah 50 dah. Wasayati tahrirul kalami, dan akan datang penguraian. Akan datang penguraiannya. Al-kalami, pembicaraan tentang itu, inda zikriha, ketika menyebutkan sifat 20 itu, atau ketika menyebutkan 50 akaid satu persatu, mufassalatan secara rinci, insyaallah ta'ala. Habis itu mujmalatan, sudah lah, hanya mufassalahnya, hanya rinciannya. Pertama wujud, yalah. Nah itu makanya al awwalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala al wujudu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.